Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di kelas Human Talks. Kelas ini seperti biasa kita berdiskusi dua arah. Jadi teman-teman dipersilakan dengan bebas untuk menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan ataupun hal lain yang ingin didiskusikan perihal khususnya topik pada malam hari ini ya. Dan bersyukur juga pada malam hari ini kita bisa berkumpul belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah juga ya kita malam hari ini masuk ke pertemuan ketiga dan keempat tentang the authentic human and human life skill. Oke teman-teman, jadi kita langsung buka saja ya. Sekali lagi selamat datang kepada teman-teman. Selamat bergabung di kelas Human Talks, yang mana Human Talks ini bertujuan untuk membantu teman-teman yang sedang galau khususnya perihal tentang pertanyaan seputar human atau manusia dengan kajian khusus tentang manusia otentik dan life skill atau kecakapan apa saja yang diperlukan oleh kita di era digital ini. Baik teman-teman, seperti biasa juga untuk pertemuan ini saya tidak akan share screen materi ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan materinya melalui Google Drive ya atau dikirim melalui emailnya. Jadi pastikan teman-teman di registrasi awal sudah memilih pilihan paket untuk e-book ya, materi dan hal lainnya. Nah, teman-teman, jadi ada quotes ya dari yang Paul Sartre, salah satu filsuf eksistensialis. Beliau mengatakan setiap orang perlu menyadari siapa dirinya. Ini self awareness ya. Kalau yang teman-teman biasa mendalami kajian psikologi dan membuat tanggung jawab penuh atas keberadaannya. Bahkan yang Paul Sartre ini mengatakan bahwasanya manusia dikutuk bebas ya, bebas memilih, bahkan disertai konsekuensinya sepaket ya. Jadi apa yang menjadi komitmen kita, pilihan kita, kita harus bertanggung jawab dan kita pun harus menjalani tanggung jawab itu ya. Bahkan ada konsekuensi-konsekuensi yang kita tidak memilih pun kita berarti sudah memberikan pilihan gitu. Nah, menariknya teman-teman, ya, ini berkaitan dengan otentisitas atau otentik ya. Kalau dalam KBBI saya dalami ternyata otentik ini secara tekstualnya itu autentik ya. Walaupun autentik sebenarnya bahasa Inggris ya. Namun ternyata ternyata bahasa Indonesianya juga autentik bukan otentik. Nah, ini menjadi visi dari ASR ya yang ada di logo kita. Nah, di sini ya, authentic human. Nah, kenapa sih pentingnya menjadi manusia otentik, teman-teman? Ternyata ada yang menjadi problematika ya, masalah manusia modern. Kalau kata para eksistensialis dulu, manusia ini sering mengalami anxiety. Namun yang dibahas oleh para eksistensialis bahwa anxiety bukanlah penyakit mental atau gangguan mental. Namun disebutnya itu angst ya, ANGST, angst. Cemasan, dilema, banyak hal yang menjadi pertanyaan identitas kita seperti dimulai dari siapa saya yang sesungguhnya atau who am I? Terus apa tujuan hidup saya? Purpose life ya atau meaning of life. Terus selanjutnya afterlife. Setelah hidup ngapain? Sesudah mati itu ngapain? Nah, ini menjadi problematika manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Real. Ya, saya yakin cenderung di sini teman-teman mengalami hal ini. Ada pertanyaan-pertanyaan eksistensial atau keberadaan kita. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah bahas yang pertama itu actual self versus ideal self.
yang mana setiap orang di bumi ini ada sebuah standarisasi sosial yang mengharuskan kita hidup harus sesuai dengan apa yang disepakati bersama oleh masyarakat. Misalkan usia 25 tahun, harus sudah jadi sarjana, harus sudah menikah, harus sudah mapan, harus sudah bisa balas budi kepada orang tua. Namun realitanya, actual self-nya, masih banyak orang-orang yang mengalami kegalauan karena masih bingung jati dirinya siapa, pekerjaannya mau ngapain. Bahkan kemapanan dalam finansial pun masih belum cukup ya. Ya, khususnya masalah perut ke bawah, biologis untuk survive. Ini tentu menjadi sebuah masalah dasar yang membuat kita sulit untuk bisa seragam dengan banyak orang. Nah, itu ya. Jadi ada pergulatan antara diri yang sebenarnya, actual self, dengan diri yang ideal. Nah, selanjutnya, solusinya dari sana itu adalah bagaimana kita bisa merawat konflik diri antara ekspektasi dan realita itu. Merawatnya bagaimana? Yaitu kita tidak harus selalu mendengarkan kata orang 100% dan kita harus menjalaninya. Karena kita juga perlu mengukur kemampuan kita, yaitu dengan kalau kata Socrates itu gnotis suton atau kenalilah dirimu, kenali kelebihan dan kekurangan, terus apa yang perlu diimprove ya, yang perlu kita tingkatkan, apa saja keilmuan yang perlu saya tambahkan, yang saya kuasai, supaya ya kita bisa menjadi diri yang sebenarnya atau actual self resource ya. Di dalam diri kita itu ada sumber daya diri yang sesungguhnya. Ya kalau misalkan teman-teman memang suka bermain sepak bola, ya tidak menutup kemungkinan teman-teman lakukan saja gitu sampai jadi atlet atau atlet ya, sampai berhasil di bidang itu. Cuman ada juga peserta yang menyinggung switch karir ya. Banyak sekali program-program bootcamp yang mana membuat orang-orang yang tidak ahli dalam bidang IT, tetapi karena kebutuhan pekerjaan ya, industri membutuhkan IT ya, bidang IT, maka bidang back apa dia latar belakangnya apapun, semuanya ya sebagian besar cenderung langsung mempelajari tentang IT ya. Walaupun ternyata di lapangan saat ini ya tes ujian masuk pekerjaan tidak bisa juga orang-orang tersebut layak untuk masuk pekerjaan itu. Dan pada akhirnya kalau kata Albert Camus, ya bacanya itu Albert Camus ya, kalau orang Indonesia, kalau ya, kalau bahasa para filsafat itu bilangnya Albert Camus. Itu hidup itu absurd, sia-sia gitu ya. Ada tulisan bukunya tentang uh, Sisyphus ya, yang ya ada apa sebuah kisah ya manusia yang menggelindingkan atau mendorong batu ya ke gunung dan kehidupannya terus aja menggelindingkan balik lagi menggelindingkan jadi hidupnya sia-sia gitu ya. Kita pun kalau misalkan hidup tanpa arah dan tujuan atau kalau ilustrasinya seperti Mr. Bean teman-teman, nah ini ada istilah dari Martin Heidegger, itu dia mengatakan teorinya itu tentang faktisitas. Faktisitas ini manusia terlempar ke dunia tanpa tujuan dan makna hidup. Yang ini membuat bingung ya. Kalau teman-teman pernah nonton Mr. Bean itu ada ya trailernya jatuh tuh dari langit, terus tiba-tiba terdampar, terus bingung gitu mau ngapain. Nah, ini juga mengilustrasikan manusia modern ini seolah-olah hidup ya hanya menjalankan rutinitas seperti binatang ternak, teman-teman. Contohnya ya makan, minum ya untuk memenuhi kebutuhan biologis, reproduksi, yang nggak tahu tujuan makna hidupnya apa, terus juga bekerja, terus healing ya,
terus aja muter-muter aja gitu. Dan ternyata yang kita alami, kita dalami, kita hayati ya, eksistensialis juga membicarakan bahwa hidup itu bukan hanya apa yang dipikirkan, namun apa yang bisa dihayati. Nah, ternyata sangat dekat sekali gitu ya, otentik itu dengan agama. Bahwasanya kita perlu menghayati, mendalami apa sih tujuan dan makna hidup kita. Apalagi yang kita yakini sebagai umat muslim ya, untuk teman-teman yang umat muslim, bahwasanya tujuan hidup adalah untuk beribadah, terus juga berlomba-lomba buat kebaikan, kebermanfaatan. Selanjutnya, setiap yang bernyawa pasti mati, terus kita diciptakan dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Nah, tidak apa ya, meluntur ya insting hidup kita kepada sesuatu hal yang kodrati gitu. Nah, ini dikritik gitu ya, manusia modern ini juga seperti ya selain 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 seperti binatang ternak ya yang hidupnya gitu-gitu aja, juga pendidikannya saat ini ya, manusia itu dicetak menjadi sekrup industri. Sekrup itu kan teman kayak baut ya, kayak ya untuk memperkuat mesin ya, memperkuat mesin. Jadi manusia itu dicetak untuk menjadi hanya seorang tukang. Tukang itu maksudnya engineer gitu ya, ya menjadi pelaksana secara teknis tanpa memperdulikan menjadi manusia yang utuh, yang mana manusia ini kan perlu diberikan kebebasan bernalar dan ya menghayati batinnya. Jadinya manusia itu ya hidupnya template yang kemarin kita bahas di pertemuan kedua berarti tentang FOMO ya. Bagaimana manusia ini memiliki kecenderungan kalau dalam psikologi itu konformistik ya atau konformisme. Jadinya ikut-ikutan ya. Ya kalau misalkan ada orang yang ya misalkan khususnya remaja lah ya atau dewasa muda atau dewasa awal ya, para pemuda Gen Z ya istilahnya itu Gen Z sekarang itu misalkan kelas 12 ya SMA lulus. Setelah itu mereka untuk memilih jurusan daftar ke perguruan tinggi itu tidak berdasarkan hati nuraninya, apa yang benar-benar dia menjadi potensi dan bakat yang dia miliki, tetapi mengikuti apa kata teman. Terus juga bahkan mirisnya mengikuti apa yang memang diinstruksikan oleh orang tuanya sendiri ya. Yang pada akhirnya dari Kemendikbud ya, Mas Menteri, bahwasanya 80% mahasiswa itu salah jurusan. Karena pada akhirnya setelah lulus itu ya nggak tahu pekerjaannya apa ya. Jadinya ya switch karir, terus juga ya nggak jelas, bahkan banyak berkeluh kesah ya, menyalahkan pemerintah dan banyak hal lainnya lah. Walaupun ya ada benar juga gitu ya, ada kesalahan secara kompleks, secara kolektif ya, antara pemerintah, pusat ya, terus juga daerah dan hal lainnya. Tetapi kita di sini tidak membahas tentang secara politik ya. Namun kita berbicara tentang tanggung jawab pada diri sendiri ya. Yang mana tadi sudah jelas ya, manusia ini memiliki kebebasan dalam memilih dan paket dengan konsekuensinya. Nah, namun dari kebebasan itu manusia tidak menggunakannya ya karena tadi ya hidup template itu ya kayak copy paste ya, ikut-ikutan lagi tren apa joget-jogetan yang kita pikirkan gitu ya untuk orang-orang yang menggunakan akalnya kan kalau kata Aristoteles itu ya para filsuf Yunani itu sudah mengatakan dari dulu ya bahkan Aristoteles terus juga Plato ya terus ada ya Socrates dibilang ateis ya padahal bukan ateis gitu ya ateis itu kan asal katanya dari theo ya yang artinya tidak percaya pada dewa-dewi bukan bukan tidak percaya pada Tuhan teman-teman pada saat itu di Yunani ya orang-orang pada umumnya sama ya FOMO. FOMO-nya apa? FOMO untuk mempercayai dewa-dewi, teman-teman. Yang mana dewa-dewi itu ya banyak yang berperang dan bahkan dalam tanda kutip menjadi sebuah dongeng ya yang tidak nyata di kala itu. Bahkan didewakan ya oleh para masyarakat khususnya di Athena. Nah,
adanya para filsuf, ya tadi ya, yang tiga pionir ini, tiga sekawan ini ya, dimulai dari Socrates, Aristoteles, terus juga Plato, mengkritik mitos ya, yang terjadi di sana, sehingga melahirkanlah logos, ilmu-ilmu yang kita pelajari sampai saat ini. Yang mana kan filsafat itu sebagai dari ibu pengetahuan ya, ibu dari semua ilmu pengetahuan, ya, termasuk psikologi dan hal lainnya ya, dalam konteks keilmuan dari barat ya teman-teman. Nah, mereka tuh mengkritik adanya ya dewa-dewi itu, dan mereka ada yang meyakini juga ya, salah satunya Socrates mendapatkan bisikan ilahiyah bahwasannya Socrates ini ternyata mempercayai satu Tuhan, teman-teman, monoteisme. Dan ini saya juga terkaget-kaget ya. Oh, ternyata para filsuf di zaman Yunani itu yang menjadi ya sampai sekarang kan terkenal namanya, dia tuh mempercayai satu Tuhan. Terus ada juga para ilmuwan Muslim ya yang menduga apakah jangan-jangan Socrates, Aristoteles, terus juga Plato ya atau Platon, nabi yang termasuk ya 300.000 nabi itu. Tapi itu hanya hipotesis teman-teman ya. Jangan diimani gitu. Karena kan yang perlu kita imani hanya yang 25 nabi itu ya untuk umat muslim. Jangan-jangan ini kan hanya berhipotesis ya untuk para ilmuwan berpikir seperti itu. Karena sebenarnya mereka itu mengajak pada ketauhidan. Namun memang di sana eh, belum dikenal dengan istilah Islam dan hal lainnya gitu ya. Masih mengajak pada kebenaran satu Tuhan itu. Bahkan terus juga Platon ya membicarakan tentang jiwa. Kalau kata anak muda sekarang itu menghalu ya. Platon ini walaupun dia belum merasakan mati ya, namun mengimajinasikan ya, mengimajinasikan bahwasanya jiwa itu telah diciptakan sebelum kita hidup dan akan abadi ya setelah kita mati. Ya, ini kan emang benar ya, bahwasanya kan kalau dalam konsepnya Islam itu bahwasanya ya, manusia ini kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita dari Tuhan ya akan kembali kepada Tuhan ya, bahwasanya ya itu memang faktanya seperti itu ya. Itu sekilas lah ya intinya teman-teman. Jadinya ya kita di sini melatih berpikir secara kritis ya. Ya dari formulanya udah dari dulu juga udah ada teman-teman. Makanya tadi ya nyambung ada quotes dari Socrates itu kan kenali dirimu ya atau gnotis suton. Terus kata Aristoteles bahwasanya manusia itu animal rasional, hewan yang berpikir. Jadinya teman-teman kalau FOMO, jangan-jangan gitu ya, teman-teman itu yang diutamakan adalah hawa nafsunya atau ya emosinya, ya seperti binatang berarti ya. Ya tidak menggunakan akal pikirnya. Ya sebenarnya mau ngapain hidup itu ya tadi yang di awal ya. Jadi manusia otentik itu kita perlu memahami tujuan dan makna hidup kita. Karena tanpa itu ya kita akan kehilangan arah. Nah, terus kemarin saya aktif juga di program ini Studia Humanika di ITB ya. Ada kajian filsafat, sosial, humaniora, psikologi, sains dan teknologi ya. Di sana ada dosen-dosen filsafat dari STF Dirgantara ya dan juga dokter-dokter dari ITB. Saya gabung juga di sana, ikut diskusi dan luar biasanya memang uh, ya pada akhirnya ya yang memang dulu ya filsafat ini kan cinta kebijaksanaan. Yang ternyata filsafat itu definisinya dulu ya Plato di zaman Yunani ya, zaman klasik. Ternyata filsafat itu ya apa untuk melatih hidup sebelum mati. Jadi bagaimana kita mempelajari ilmu tentang kematian sebelum kita menghadapi kematian. Yang mana itu sangat asing sekali di telinga saya ya selama saya belajar pengantar filsafat dulu di kampus ya. Walaupun saya jurusannya psikologi, namun saya juga mendalami beberapa extension course ya dari beberapa kampus filsafat ya. Sampai sekarang juga saya ikut juga program-program filsafat di Unpar dan lainnya. Ternyata ini saya semakin berpikir ya, ternyata semakin kita mendalami
manusia secara mendalam ya, secara sampai asumsi dasar, sampai ke akar-akarnya secara komprehensif, semuanya dekat dengan agama ternyata. Dan semuanya akan balik ke hal yang esensial, yang kodrati dengan Al-Quran dan hadis ya. Bagaimana dengan firman Tuhan, dengan eh, Rasul. Ini yang memang menyebutkan filsafat itu sebagai orang-orang yang akan menjadi ateis, itu salah besar ternyata ya. Ternyata ya salah satunya mentor saya juga ya, namanya Pak Fahrudin Faiz, kalau teman-teman tahu ya, yang sering ikut kajiannya secara online lah. Kalau misalkan teman-teman di luar kota, ada di YouTube-nya ya, ngaji filsafat. Memang banyak ayat ternyata yang memang mewajibkan kita untuk berpikir ya. Itu ya salah satunya ikro ya, yang bacalah. Dan itu kan bacalah itu bukan identik dengan membaca buku atau tekstual teman-teman ya. Karena kan pada ya saat Nabi Muhammad di Gua Hiro juga belum ada Al-Qur'annya ya. Namun di sana diperintahkan bahwasanya ikro itu adalah baca sekitarmu, baca ya yang terjadi ya. Jadinya ya kita jangan hanya membaca tekstual doang gitu ya, kita juga perlu membaca, mengobservasi apa nih yang terjadi realita di sekitar kita. Integrasikan itu ya, disatukan antara pemahaman kita belajar di akademik ya di kampus dan di luar kampus, dan juga fakta-fakta di lapangan seperti apa. Nah, terus selanjutnya ada 3 hal ya cara menjadi manusia otentik menurut Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard ini adalah bapak filsafat eksistensialisme, teman-teman. Saya sudah sharingkan ya tentang filsafat eksistensialisme di, sebenarnya udah lama saya ngajar tentang hal itu dari tahun 2020-an di ASR ya, di program Human School. Saya ngajar tentang eksistensial humanistik ya, karena ASR mengadopsi banyak hal dari eksistensial humanistik. Nah, saya kemarin beberapa waktu lalu di Instagram sudah sharing ya tentang sekilas gerakan eksistensialisme, terus tokoh-tokoh eksistensialisme, terus gagasan-gagasan apa saja yang dibahas di filsafat eksistensialisme, terus juga prinsip-prinsipnya apa. Yang kurang lebih sekarang kita langsung masuk saja lah ya ke intisari dari eksistensialisme, bahwasanya eksistensialisme ini merupakan gerakan uh, filsafat yang merujuk pada bagaimana cara manusia menjadi diri sendiri, atau dalam tanda kutipnya manusia otentik ya, dan meraih hidup bermakna. Nah, ada salah satunya Soren Kierkegaard ya tadi, seorang Kristiani sebenarnya ya, karena kita berkacanya dalam perspektif Barat. Soren Kierkegaard ini mengkritik para umat yang memang beribadah di gereja, di Denmark khususnya ya. Itu yang dikritik adalah ibadah formalistik. Bagaimana orang-orang di sana ibadah itu tidak dihayati, tetapi hanya ya kalau kita sekarang mah ya kayak Islam KTP gitu ya, kalau untuk umat-umat Muslim. Jadi beribadah hanya kewajiban tetapi tanpa dihayati dari setiap arti atau penghayatan apa yang kita bacakan gitu. Dan tentu ya banyak juga para ahli ya menyebutkan bahwasanya ketika kita ingin memperbaiki perilaku, memperbaiki nasib, maka perbaikilah sholatmu. Maka jangan-jangan sholat kita itu nggak benar gitu ya. Dalam tanda kutip kalau secara umum lah ya, jangan-jangan kalau hidup kita ternyata ya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, ya secara umum mungkin ibadah kita yang memang tidak dihayati dengan iman, tidak dihayati dengan baik gitu ya. Entah teman-teman agamanya apapun. Jadi mungkin hanya dipercaya dalam kata-kata saja, iya saya Muslim, iya saya Kristiani, iya saya ini, tetapi tidak dihayati gitu ya secara mendalam. Mungkin ini terjadi sampai hari ini teman-teman ya, uh, ibadah formalistik ini. Nah, Soren Kierkegaard itu mengkritik ya pentingnya penghayatan agama, dan beliau pun disebutnya sebagai orang yang solih ya, atau yang orang soleh lah di Kristiani itu. Makanya dia ada merumuskan 3 cara menjadi manusia otentik. Nah, yang pertama ada tahap estetis keindahan, yang mana salah satu
tokoh yang dicontohkannya itu namanya Don Juan atau Don Juan ya, salah satu tokoh fiktif sebagai pria yang playboy. Terus ganti-ganti wanita, sering melakukan seksual, mabuk-mabukan, kayak kalau sekarang mah dugem-dugeman ya. Jadi benar-benar memenuhi hanya kebutuhan secara ketubuhan, biologis, senang-senang ya. Kalau kata Freud itu principle pleasure ya. Jadi hanya memenuhi kebutuhan kesenangan saja, hasrat-hasrat kesenangan. Itu estetis teman-teman. Atau contoh dalam kehidupan sehari-hari kita lah. Nah, ketika teman-teman memiliki tujuan dan makna hidup harus ngapain ya, teman-teman sudah punya ini nih, jadwal ya, to-do list gitu ya, harus ngapain, saya siang ini harus ngapain, terus teman-teman punya target lah, goals, setting goal yang banyak. Terus diajak tuh, disamper gitu ya. Misalkan di sini ada Mas Arik gitu ya. Mas Arik, main yuk, kita healing, kita ke Ciwidey. Wah, ayo. Tapi mikir dulu kan, Ciwidey. Saya kan ada jadwal nih, mau ikut kajian misalkan. Saya mau ikut pembelajaran yang lebih ya untuk memperdalam keilmuan gitu ya. Tapi karena nggak enak juga sama teman dan kita pun membayangkan, mengimajinasikan bahwa hal itu menyenangkan gitu ya. Ya udahlah sehari nggak apa-apa deh gak hadir gitu ya. Akhirnya ayo aku ikut gitu ya. Kita main lah healing. Nah itu orang-orang yang mengutamakan pada estetis ya, tahap estetis. Nah, berarti itu tahap yang paling awal teman-teman. Nah, terus tahap yang kedua adalah tahap etis. Nah, ini memang yang dicontohkan itu adalah karena para filsuf ya yang menjalaninya, yang berpikir secara mendalamnya, mencontohkan adalah Socrates sebagai filsuf legend ya dari Yunani. Kenapa yang paling etis itu adalah Socrates ya? Karena dia bisa menunda kesenangan yang bersifat hedon ya. Jadi tidak tergoda dengan sesuatu hal yang bersifat perut ke bawah ataupun ketubuhan. Socrates ini sering mengutamakan ya seperti artinya filosofia ya, cinta kebijaksanaan. Jadi fokus pada mencari kebenaran dari ilmu pengetahuan. Nah, makanya Socrates ini menjadi salah satu contoh oleh Soren Kierkegaard ya. Nah, atau contoh dalam kehidupan sehari-harinya lah. Kita itu bisa menunda kesenangan ya. Misalkan kita kan sering terjebak atau sulit dalam finansial, teman-teman. Nah, ternyata para ahli financial planner menyebutkan kenapa orang Indonesia itu cenderung boros ya dan sangat kesulitan secara ekonomi. Ternyata kita mengutamakan gaya hidup ya daripada apa yang menjadi kebutuhan hidup. Misalkan nih ada flash sale ya, promo bentar lagi 10.10 ya. Nah, yang tadinya kita simpan nih uangnya untuk suatu hal yang benar-benar penting sekali, malah dijadikan uang itu untuk dibelikan, dibelanjakan ya. Untuk sesuatu hal yang bagi kita ya itu menyenangkan, walaupun ya nggak perlu-perlu amat dan nggak butuh-butuh amat ya, nggak bermanfaat amat. Pada akhirnya kan jadinya habis duluan, karena untuk dipamerkan, untuk flexing ya. Ini gua beli barang ini ya dengan harga murah. Terus ya intinya pamer lah teman-teman ya. Nah, kalau orang-orang yang etis ya, di tahap etis, dia bisa menunda kesenangan itu. Uangnya bisa ditabung gitu ya untuk sesuatu hal yang lebih bermanfaat ya. Misalkan untuk ya ikut pembelajaran, kursus gitu ya, kuliahan atau untuk anak ya, untuk tabungan masa depan anak atau untuk kebutuhan rumah tangga, untuk hal-hal yang memang bermakna lah teman-teman. Nah, itu di tahap etis ya. Terus yang terakhir nih, ini yang saya bilang ya, bahwasanya otentik itu sangat dekat sekali dengan agama. Soren Kierkegaard ya mengatakan tahap ketiga itu adalah tahap religius. Dicontohkan itu Abraham ya kalau di Kristiani, kalau umat Islam itu Nabi Ibrahim ya, alaihi salam. Gini teman-teman ya, tahap religius itu orang-orang bisa
mengimani sesuatu hal yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Seperti kita diyakini sebagai umat muslim ya, harus meyakini ya iman kepada Allah gitu ya, terus dan hal lainnya. Nah, terus orang-orang yang memang tidak di tahap religius ini atau ateistik teman-teman ya, tidak percaya pada Tuhan atau tidak memiliki Tuhan, ini memang tidak religius ya, karena memang dia hidupnya tidak otentik, tidak tahu tujuan dan makna hidupnya apa. Namun orang-orang yang teistik, orang-orang yang religius, ya khususnya yang kisah Nabi Ibrahim ya, atau di umat Kristiani Abraham, ketika Tuhan uh, memberikan inilah ya, memberikan pesan untuk menyembelih anaknya. Secara rasional itu di luar nurul ya, kalau kata anak muda sekarang netizen, di luar nalar. Masa saya harus menyembelih anak saya sendiri gitu. Ternyata ada makna, ada pesan moral di dalamnya gitu ya. Tentang ya keimanan itu terhadap kebesaran Tuhan. Bahwasanya ya manusia itu ya masih belum seberapa gitu ya. Nah, dan di sana juga ada ini ya, dikaitkan dengan uh, kurban ya. Pada akhirnya kita memiliki kewajiban untuk berkurban sebagai umat muslim ya. Nah, itu ya jadinya kita orang-orang yang otentik ini lebih dekat dengan agama ya. Bahwasanya kita perlu mengimani sesuatu hal yang memang tidak nampak oleh penglihatan kita. Ya, khususnya yang paling utama adalah Tuhan kita. Makanya semakin dekat dengan Tuhan, semakin diri kita otentik. Bahkan itu menurut Soren Kierkegaard ya. Kalau kata Martin Heidegger mengatakan bahwasanya semakin kita dekat dengan kematian, bahkan saat kita mati ya, kita udah agak ada, kita itu disebutnya otentik. Ini unik juga ya pandangan-pandangannya. Ya, terus kata yang Paul Sartre ya atau Sartre, ya beliau mengatakan kalau ya, kalau otentik itu ya kita dikutuk bebas ya, bebas ya hidup gimana kita. Yang penting kita tanggung jawab dan yang mengambil konsekuensinya. Terus juga hidup otentik yang lainnya yaitu dari Albert Camus ya. Dia mengatakan hidup itu absurd, hidup itu sia-sia. Tetapi seburuk-buruknya hidup, sepahit-pahitnya hidup, serusak-rusaknya hidup kita, secara realitanya gitu. Namun kita harus berjuang untuk melawan bunuh diri. Nah, itu hal yang paling dibenci oleh para eksistensialis yang berfokus pada manusia otentik. Justru semakin kita frustasi ya dengan kehidupan ini untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri, itu justru kita gagal melawan hidup kita. Makanya kemarin saya pernah upload di Instagram ya tentang anak remaja, ada papan tulis dan ada ya tempelan-tempelan sticky note ya, harapan-harapan dari anak-anak sekolah ya atau anak remaja. Ada anak remaja pria, dia menuliskan di sticky note-nya itu PGM CPT mati ya, pengen cepet mati. Nah itu nggak sengaja di video oleh salah satu perempuan ya yang ada di samping rada jauh. Itu ada videonya dan itu ditonton 80.000 orang ya sekarang di Instagram Reels. Dan di TikTok saya itu nyampe ditonton oleh 400, hampir 430.000 orang ya. Mental health issue itu wah ternyata sangat tinggi sekali ya terhadap ya bunuh diri. Makanya kita ASR juga membantu para humaners ya, para pembelajar tentang manusia ini untuk ya kita harus berani ya kalau kata Albert Camus itu, kita harus berani untuk uh, melawan hidup atau melawan bunuh diri ini karena ya sangat buruk sekali kalau kita melakukan bunuh diri itu ya. Ya itulah hidup yang tidak otentik teman-teman. Jadi kurang lebih gitu ya. Ada 3 tahap untuk menjadi diri otentik menurut Soren Kierkegaard ya. Tadi satu tahap estetis, fokus pada keindahan, ketubuhan, teman-teman yang pengen fokusnya hanya good looking, kecantikan, kegantengan gitu. Hedon, kesenangan yang bersifat biologis, ya, reproduksi, yang hidupnya gitu-gitu aja. Makan, minum.
kerja, healing, ya terus gitu-gitu aja gitu ya, tanpa memikirkan tujuan dan makna hidup. Terus yang kedua, tahap etis ya. Kita harus bisa menunda kesenangan, kita juga harus mementingkan tujuan dan makna hidup kita yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, tahap religius, kita harus lebih dekat dengan ya agama kita masing-masing ya, dekat dengan Tuhan. Bahkan kan ada juga yang meyakini semakin kita mengenal diri kita, semakin kita akan mengenal Tuhan juga ya, dekat dengan Tuhan. Makanya belajar di ASR juga kebanyakan kita melakukan refleksi-refleksi diri ya, atau perenungan, muhasabah diri. Di kelas-kelasnya Human School itu, khususnya di kelas materi bagian saya itu tentang eksistensial humanistik ya, ada rentetan pertanyaan yang sangat panjang sekali yang perlu teman-teman kerjakan. Dari mulai siapa saya, apa tujuan hidup saya, apa kemampuan saya, di mana lingkungan saya bertumbuh, karya apa yang akan saya buat, terus apa yang perlu saya persiapkan sebelum mati, yang ingin dikenang oleh orang lain dari kita apa, terus uh, ya dan banyak pertanyaan hal lainnya lah yang saya tanyakan kepada, itu juga sering saya lakukan sampai saat ini ya, karena refleksi-refleksi semacam itu tidak ada kata final teman-teman, karena manusia ini kan dinamis ya, bisa saja cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berperilakunya ini tidak menutup kemungkinan bisa berubah gitu. Makanya kita jangan cepat-cepat untuk memberikan penilaian pada siapapun ya, karena kita nggak pernah tahu orang lain itu bisa berubah kapan saja. Ya, jadi don't judgment by cover gitu ya, kurang lebih gitulah. Nah, itu ya teman-teman terkait dengan bagaimana cara menjadi manusia otentik. Nah, terus menariknya teman-teman, mungkin ini tadi juga masih ada yang bingung ya, otentik itu arti secara definisinya apa? Otentik ini kan asli ya, atau unik, atau kalau kata dosen saya itu namanya Pak F. Budi Hardiman, ya, salah satu tokoh filsuf juga di Indonesia, mengatakan bahwasanya otentik itu orang yang bisa jujur pada dirinya sendiri. Ini berat ya teman-teman. Karena kenapa? Ya karena kita terbiasa untuk ya, munafik ya, untuk berbohong kepada diri sendiri, bahkan membohongi orang lain karena untuk mempertahankan harga diri kita kan. Karena banyak sekali kebohongan-kebohongan yang kita simpan di hadapan banyak orang. Bahkan ya ini yang pernah saya singgung di pertemuan awal, Sigmund Freud juga sudah mengatakan ya. Ini juga salah satu tokoh pemikir yang berpengaruh di abad ke-20 ya. Kalau teman-teman orang yang pernah belajar tentang psikologi, ini sangat terkenal sekali. Sigmund Freud, seorang pendiri dari psikoanalisis. Bahkan di kalangan filsafat juga dihormati ya. Banyak dikutip di berbagai kelas filsafat tentang Sigmund Freud. Nah, beliau juga mengatakan bahwasanya latihan yang baik adalah jujur pada diri sendiri. Karena pada sistem psikoterapi, khususnya perawatan psikoanalisis, di sana ada teknik namanya free association atau asosiasi bebas. Asosiasi bebas ini pasien disuruh berbaring ya di kasur ya, atau di kursi terapi ya. Nah, di sana pasien atau kliennya diberikan instruksi untuk bercerita apa adanya, jujur apa adanya. Ya, walaupun itu remeh-temeh, benar salah, apapun itu disampaikan. Entah itu harapan, ketakutan, kecemasan apapun. Nah, di sana klien atau pasien itu bercerita, bertutur kata ya sebebasnya, apa yang terlintas di benak pikirannya. Nah, setelah itu ternyata Freud mendapatkan sebuah formula ya, ternyata dari jujur pada diri sendiri itu memang sulit karena ada resistensi, ada barrier ya, ada penghalang di dalam diri manusia itu, dalam ketidaksadarannya atau unconscious itu. Karena memang tidak terbiasa juga ya jujur pada diri sendiri, karena ya kita kalau kata psikologi itu kan ada personality, ada topengnya yang kita gunakan saat-saat tertentu, saat kita sebagai anak,
sebagai orang tua, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, dan pada akhirnya ketika kita sendirian, itulah diri kita yang sebenarnya gitu. Saat kita berefleksi tentang kekurangan dan kelebihan, bersyukur, terus juga bermaaf ya atau memaafkan diri. Nah, itu ya, untuk pentingnya jujur pada diri sendiri juga. Semakin kita jujur, semakin kita dekat dengan kebahagiaan dan kesembuhan. Nah, itu otentik teman-teman. Nah, terus juga otentik ini sangat dekat dengan kebersyukuran, yang mana kebersyukuran ini bisa mengatasi rasa insecure. Ini sudah kita ketahui bersama gitu, bahwasanya di era digital ini, karena kita sering, untuk sebagian orang sering scroll sosial media atau scrolling. Tentu di sana ada banyak informasi yang membanjiri pikiran kita dari manapun ya. Dan itu terkadang random, acak-acak ya. Dan gak berujung, tidak ada final akhir ya. Karena kita supaya terus-terusan scrolling ya berjam-jam gitu. Bahkan kita ngebuat insecure karena pencapaian orang lain. Wah, ini orang lain di satu usia udah ada yang sukses gitu ya, udah punya anak, udah nikah. Intinya membandingkan lah gitu ya, self comparison, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, kita makin insecure tanpa fokus pada penghayatan hidup secara diri sendiri gitu. Ini juga terjadi para ilmuwan ya, yang selalu meromantisasi perjuangan pencerahan Islam di zaman dulu. Banyak para tokoh-tokoh pemikir Islam yang berjaya ya di era itu, banyak temuan-temuan yang brilian. Salah satunya termasuk dalam bidang matematika ya, aljabar, al-Khwarizmi kalau nggak salah ya. Terus kita selalu meromantisasi gitu ya sekarang. Oh, bahwasanya Islam di zaman dulu pernah berjaya gitu ya. Tetapi ya mereka kan sudah meninggal. Ya kita kita hanya bisa mendoakan dan semoga ya itu dibalas oleh Allah gitu ya, kebaikan-kebaikannya yang bermanfaat sampai hari ini. Namun pertanyaannya, nasib kita gimana sekarang? Faktanya, realitanya saya gitu ya. Kita semua di sini, apa yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu? Apa yang kita bisa banggakan? Khususnya teman-teman yang sebagai umat beragama. Apa yang kita buat gitu untuk membuat ide-ide atau gagasan-gagasan gitu ya. Ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan intelektual, eh, menulis buku atau ya membagikan sesuatu hal yang bermanfaat. Yang menjadi pertanyaan, kita selalu meromantisasi yang tidak dibawa ke masa ini untuk kita dijadikan inspirasi dan kita lakukan sebuah gebrakan-gebrakan yang baru lagi gitu ya, atau untuk sesuatu hal yang bisa kita banggakan juga. Nah, selanjutnya ada hal yang menarik lagi ya dari eksistensial ini. Tadi kan ada insecure ya, dengan cara mengatasi dengan bersyukur. Bersyukur ini kan ada self acceptance ya, penerimaan diri. Ini juga sama, gak mudah teman-teman ya, karena syaratnya adalah jujur pada diri sendiri kan. Ya seperti kita mendeskripsikan journaling, eh, tulisan harian kita ya, entah itu di note handphone, ataupun di sticky note, ataupun di buku khusus, ya kita curhat gitu ya, bercerita tentang apa yang dialami hari ini, kekurangan, terus juga kelebihan, terus apa saja yang perlu kita syukuri gitu ya hari ini. Saya bersyukur karena hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang hebat di kelas Human School. Saya juga mendapatkan charger gitu ya, dicas ulang. Ternyata saya itu sebenarnya udah mempelajari hal ini gitu ya. Namun ya terdistraksi dengan pengetahuan-pengetahuan dan kesibukan yang lain ya. Atau mungkin fokus pada ke hal-hal yang hedon, yang berfokus pada tahap estetis tadi ya, kesenangan-kesenangan yang sebenarnya tidak bermakna. Nah, terus selanjutnya ada quotes juga lah ya dari Nietzsche. Nietzsche ini mengatakan ya bahwasanya
Dia yang punya alasan mengapa harus hidup akan mampu menanggung segala bentuk bagaimana caranya hidup. Nah, jadi kalau misalkan kita memahami why-nya, ya, why, kenapa kita hidup, maka kita akan bisa how, bagaimana cara menjalani hidup. Nah, jadi eksistensialisme juga ini sebagai sebuah cara ya, seni menjalani kehidupan yang konkret. Makanya kita perlu menjalankan aktivitas-aktivitas yang konkret. Ya seperti kalau kata World Health Organization ya atau WHO, bahwasanya kesehatan mental itu yang pertama kan kita merasa sehat secara mental ya. Terus selain kita merasa sehat, yang kedua itu kita bisa coping. Coping itu ya kita bisa menangani hal-hal masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Misalkan teman-teman, aduh galau gitu ya, galau. Nah, terus teman-teman langsung nyari cara gitu. Wah, biasanya kalau aku galau, aku harus nonton drakor gitu ya. Jadi kalau nonton drakor biasanya saya jadi senang gitu. Atau saya melakukan aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C lah, yang itu sesuai teman-teman ya, entah itu membahagiakan, menyenangkan, atau bermakna gitu. Dan yang terakhir adalah produktif. Produktif ini dijelaskan kata WHO itu, ya kita bekerja setiap harinya bisa berkontribusi untuk komunitas, untuk sosial. Ya kalau dalam ASR mah meaningful life ya, kita hidup bermakna, berbagi hal yang bermanfaat untuk orang lain. Itu baru kita bisa dikategorikan sebagai orang yang sehat mental. Nah, makanya otentisitas ini juga dekat dengan sehat mental juga teman-teman ya. Semakin kita mengenali diri, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita fokus pada aktivitas-aktivitas yang konkret ya untuk hidup bermakna. Ya salah satunya tadi ya kita sharing tentang hal yang bermanfaat, menulis buku, sharing konten di media sosial, hal-hal yang positif, itu kan konkret ya. Setidaknya bisa membantu orang lain yang membaca menjadi self awareness, menjadi ya tercerahkan atau sadar, bisa sadar lah ya, menyadarkan ketidaksadarannya. Jadi penting penting banget bahwasanya kita untuk fokus pada tujuan dan makna hidup kita. Bahkan ini juga ada salah satu tokoh psikologi ya yang namanya Viktor Frankl. Beliau juga dalam bukunya ya, salah satunya Man's Search for Meaning, ya beliau juga selalu mengatakan ya pentingnya tujuan dan makna hidup. Bahkan di kamp konsentrasi ya saat pembantaian Yahudi di Austria ya, Auschwitz khususnya, kan yang membantai itu dari ini ya tentara Jerman khususnya uh, Adolf Hitler ya, Adolf Hitler membantai kaum Yahudi. Nah, namun di sana Viktor Frankl sebagai psikiatri ya atau neurolog atau psikiater lah kalau sekarang ya, mengamati atau meneliti adanya ya orang-orang Yahudi yang terperangkap di kamp konsentrasi yang dipagari listrik ya, terus juga kalau kata orang Indonesia mah kerja rodi ya dipaksa untuk ya membangun sesuatu di camp itu ya disuruh-suruh lah teman-teman, entah disuruh malu atau apa, terus juga menggali ya, dan dikasih makannya juga sedikit ya, bahkan Viktor Frankl dikasih satu roti itu bisa dimakan beberapa hari ya, bahkan dimasukin ke saku. Nah, dia juga sambil mengamati ya, meneliti orang-orang di sana ya. Ada dua tipe ya yang bisa bertahan hidup di camp konsentrasi ya dengan penyiksaan yang hebat. Kalau nggak nurut ya disiksa. Bahkan kalau yang putus asa, oh ya ini ada dua hal ya, ada optimis dan pesimis ya, kurang lebih gitulah. Optimis ini adalah orang-orang yang memiliki tujuan hidup teman-teman, karena dia ada semacam nilai harapan, memiliki harapan bahwasanya hidup akan lebih baik lah. Ada harapan bahwa dia bisa bebas. Ya. Jadi optimis juga ini disertai rasa cinta juga. Cinta yang memang dia mengingat sesuatu tentang hal-hal yang berkaitan dengan cinta seperti wah saya pengen ketemu keluarga, saya pengen buru-buru keluar dari kamp konsentrasi ini. Itu yang memang yang menguatkan dia. Ya, harapan, cinta, optimisme, tujuan dan makna hidup ya. Nah, sebaliknya ada orang yang pesimis, yang frustasi, yang sering menyalahkan,
yang ya pada akhirnya bunuh diri karena dia udah gak tahu alasan hidupnya mau ngapain lagi karena dia udah galau gitu. Kalau dia udah dikuasai oleh hal-hal yang irasional, emosi, nafsu, ya udah dia gak bisa berpikir secara kritis, udah gak tahu tujuan hidupnya kayak gimana, makna hidupnya gak tahu apa. Itulah saya mau bunuh diri aja, menabrak-nabrakkan diri ke pagar listrik dengan voltase yang tinggi. Nah, ini memang miris ya. Ternyata sampai hari ini pun masih demikian ya, masih ada sebagian orang yang memang ada di posisi meaningless, hidup tidak bermakna. Makanya sebelum saya lanjut, karena tadi sudah dibahas ya tentang ya review sedikit tentang actual self versus ideal self sudah, terus tentang FOMO juga udah direview, tentang bagaimana menjadi manusia otentik juga tadi sudah ya, ada 3 cara, ada tahap estetis, ada tahap etis, dan ada tahap religius ya. Terus juga pentingnya jujur pada diri sendiri, terus juga bersyukur. Nah, saya sekarang ya, kita akan masuk ke inti dari Human Talks ini, yaitu kita akan berinteraksi ya dengan teman-teman sekalian dengan pertanyaan awal adalah apa sih hambatan yang dialami oleh teman-teman di sini untuk menjadi diri sendiri? Atau apa sih yang menjadi masalah yang teman-teman alami saat ini ya? Oke, saya akan tanya satu-satu ya kepada teman-teman semuanya yang ada di sini. Jadi mohon untuk on cam jika dimungkinkan. Tidak perlu takut teman-teman ya, jujur apa adanya saja. Jadi tidak ada kata benar dan salah, juga tidak akan dinilai dan tidak akan masuk pada IPK teman-teman ya. Jadi anggap saja ini kita sedang ngobrol-ngobrol diskusi santai. Ya namanya juga human talks teman-teman. Oke, kita akan ini ya tunjuk saja satu-satu. Nah, di sini sudah ada oh ini ya namanya Mas, tapi ini nama asli mungkin ya. Mbak Mbak Mawar mungkin ya. Halo Mbak Mawar, ini nama asli bukan ya? Atau mungkin dijawab di kolom chat juga boleh teman-teman ya. Oh ini dari Mas Chandra ya. Terima kasih Kak Adrian untuk sharingnya. Mantap sekali penonton pertanyaan pemantik refleksi dalam kelas kajian humanistik esensial di program ASR. Membantu kita menemukan di mana posisi kita sebagai human being menjadi manusia. Tetap sehat dan semangat selalu. Saya izin web duluan karena ada keperluan lain. Ya teman-teman juga bisa menikmati pembelajaran di Human School ya. Khususnya salah satunya di kelas materi saya tentang eksistensial humanistik. Mas Chandra ya. Oke, ini atau siapa ini? Mas Denny ya? Halo Mas Denny, apakah bisa on mic dan on cam? Ya Kak, halo. Ya, halo. Halo Mas Denny, gimana kabarnya nih? Gimana? Alhamdulillah Kak. Oke, alhamdulillah ya. Ini Mas Denny kayaknya baru join ya. Asalnya dari mana nih? Ini dari Madiun Kak. Asalnya. Oh, dari Madiun. Sekarang apa profesi Ya, atau kesibukannya apa sekarang? fresh graduate Kak. Oh, baru lulus ya. Jurusan apa? Manajemen. Oh, manajemen. Oke, oke. Oke. Ini apa yang terlintas aja ya di benak pikiran Mas Denny ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi kegalauan Mas Denny saat ini? Ya khususnya apakah Mas Denny benar-benar sekarang sudah merasakan sudah menjadi diri sendiri atau mungkin masih terdistraksi oleh pengaruh-pengaruh oleh orang lain atau informasi-informasi di luar yang akhirnya membuat Mas Denny bingung ya, apalagi Mas Denny ini mungkin masuk quarter life crisis ya karena baru lulus, bingung nanti mungkin entah mungkin udah ada pekerjaan atau belum atau mungkin masih mencari ya atau mungkin ada tuntutan sosial atau hal yang lainnya menjadi kegalauan apapun itu bisa disampaikan saja ya, silakan gimana Mas Denny. Untuk saat ini tuh peluang kerja itu kecil Kak, tapi angkatan kerjanya semakin meningkat gitu. Betul, betul. Apa yang menjadi kegalauan
Mas Denny seperti ini? Apakah ada? Orang dalam nggak biasanya kan kerja kan kebanyakan orang dalam. Ijazah kan bukan penentu. Itu udah Mm-mm. rahasia umum. Betul. Mm-mm. Nah, itu gimana Kak? Menurut tanggapan Anda terkait itu? Oke, berarti ini konteks pekerjaan ya, yang dalam. Betul, iya. Ya, Iya. oke. Ya, betul apa yang sudah disampaikan oleh Mas Denny ya, bukan rahasia umum. Ya, walaupun tidak bisa dibenarkan 100% ya, karena kita tidak bisa mengeneralisasi apakah memang semua perusahaan seperti itu, atau jangan-jangan memang hanya sebagian perusahaan. Tetapi ya, untuk orang-orang pada umumnya meyakini seperti itu ya. Semakin kita memiliki banyak relasi, orang dalam itu ya, dalam tanda kutip, yang mungkin terkadang kadang terkesan negatif ya untuk orang-orang yang memang sedang mencari pekerjaan ya. Salah satunya juga kakak saya mau pindah kerjaan ya ke PT yang ya ternama. Terus dari sekian banyak orang ya, ribuan pendaftar yang diterima hanya satu orang. Dan di sana ternyata dengan HR-nya si orang itu memang udah ada kontak-kontak, udah kenal dekat lah ya. Dan itu di depan kakak saya itu ya, ngobrol ya ABCD dan lain-lainnya lah. Tidak mempedulikan yang sudah final gitu ya. Dari sekian ribu menjadi 10, menjadi 5, semakin sedikit. Akhirnya dia menyimpulkan orang tersebut ternyata bisa lulus karena sudah kenal dekat. Itu memang fakta terjadi ya. Namun lagi-lagi ya, dari yang kita bahas dari otentisitas ini atau di authentic human, ya kita paham dengan realita itu, tetapi kita tentu berfokus pada diri sendiri ya. Apakah kita layak untuk bisa masuk perusahaan itu dengan uh, kompetensi atau kemampuan yang kita miliki? Terus, apakah kita serigid atau sekaku itu dengan menyimpulkan bahwasanya ada sebagian orang yang frustasi ya dengan sudah memprint lamaran kerja ya di map coklat. Ada juga yang melalui internet ya, melalui email sebanyak-banyaknya, tetapi belum saja terpanggil. Banyak juga itu terjadi curhatan-curhatan teman-teman ke saya gitu ya, banyak banget sampai frustasi. Ada yang sampai merokok, merokok terus karena stres gitu ya, merokok terus apa menghayal ini gimana ya frustasi ya. Saya butuh duit gitu ya, saya juga pengen ngerokok gitu ya, tapi uangnya susah, tapi saya kerja juga susah. Nah tadi ya, angkatan kerja semakin meningkat, peluang semakin kecil. Loh, gimana ya? Terus bahkan ada yang sampai mabuk-mabukan karena ya saking stresnya, susah cari uang, tapi dia bisa ya untuk mengeluarkan uang walaupun mungkin ya untuk kesenangan lari dari masalah. Kan kata dalam psikologi ya, ada 3 cara menangani salah atau menangani kecemasan kita. Yang pertama ada fight, ya menghadapinya. Ada flight, menghindari. Ada freeze, diem, nggak bisa ngapa-ngapain, bingung gitu ya. Nah, justru memang ada kecenderungan orang yang memang menghindari masalah, menghindari realita. Ada juga teman-teman yang banyak sampai bergadang, dia itu dia tidak terlalu merokok, mabuk-mabukan juga enggak, tapi main games atau ya kecanduan games, games online. Wah, sampai pagi subuh gitu ya. Main terus sampai pusing, sampai males mager untuk ke toilet. Terus ya ini banyak kemageran dan kemalasan lah. Akhirnya ya banyak menyimpulkan kesusahan hidup yang akhirnya terus ya dengan mendefinisikan sulitnya hidup, akhirnya nasibnya juga semakin sulit. Nah itu ya. Namun lagi-lagi ya, yang dijawab ini secara perspektifnya dari para eksistensialis ya, dari pembahasan otentik ini, ya bagaimana kita fokus pada diri sendiri ya, pengenalan diri, penyadaran diri. Nah, kita perlu tahu ya ini di luar ini ya, di luar kritik terhadap orang dalam ataupun hal-hal yang berbau corporate ya. Ya di luar itu kita fokus pada peningkatan kualitas diri ya. Karena kan kita tidak pernah tahu ya bahwasanya ternyata kita itu sebenarnya hebat, luar biasa, namun memang belum rezekinya di tempat itu, mungkin ada di tempat yang lain. Karena kan
kalau secara hitungan matematis jumlah perusahaan ini kan sulit ya untuk dihitung berapa jumlahnya. Dalam tanda kutip kan banyak juga ya perusahaan-perusahaan besar dari mulai plat merah sampai yang swasta yang secara mandiri, ada juga UMKM dan hal lainnya. Tetapi ya saya paham fresh graduate ini tentu butuh yang konkret ya, yang realistis dengan gaji yang jelas, perusahaan yang jelas, terus juga ya nilai gaji yang oke juga ya, yang sepadan dengan kita lulusan dari mana atau ya kualitas pekerjaan kita. Terus juga ya jaminan A, jaminan B, jaminan C dan lain-lainnya lah gitu ya. Ya itu biasanya suka dinegosiasikan dengan HR-nya. Namun sekali lagi kita balik lagi ke diri kita, apa sih yang menjadi keautentikan kita, apa sih yang menjadi keunggulan kita. Misalkan tadi Mas Denny itu dari bidang manajemen ya, kalau nggak salah setahu saya gitu ya, walaupun saya mengkajinya dalam perspektif psikologi ya di kampus, khususnya manajemen sumber daya manusia MSDM atau psikologi industri dan organisasi, memang kita perlu memiliki keunggulan. Nah, ini ya, saya ingat kata-kata dekan saya ya dulu, beliau itu mengatakan 10 tahun ke depan kita ini akan menjadi seperti apa. Kenapa? Selain itu dilontarkan oleh saya, kata dekan itu, karena sarjana psikologi tidak hanya Anda, tidak hanya yang ada di sini di kelas, tetapi sarjana psikologi itu banyak gitu. Dan oh ya kampusnya banyak, jurusannya juga ada di mana-mana gitu ya. Maksudnya di cenderungan beberapa kampus itu ada banyak gitu, di Indonesia ini. Lalu apa yang membedakan Anda sarjana psikologi dengan sarjana psikologi yang lainnya? Ini kan menjadi pertanyaan reflektif ya untuk saya. Saya apa ya yang membedakan saya dengan yang lain? Ya akhirnya orang-orang mengenal sampai hari ini saya yaitu Adrian SR gitu ya, yang membahas tentang kajian-kajian ya humanis gitu ya. Ya saya lebih cenderungnya ke psikoanalisis, eksistensial dan humanistik ya. Dan saya melanjutkan lagi studi-studi di psikoanalisis, di filsafat eksistensial humanistik yang berfokus pada uh, berpusat pada manusia lah ya, self khususnya ya, pada diri sendiri. Nah, jadi apa sih yang yang menjadi keunikan kita, yang membedakan diri kita dengan orang lain? Ya kalau bahasa yang lebih modern itu sekarang adalah personal branding lah. Apa sih yang membedakan diri kita dengan orang lain? Apakah kita memiliki add value, nilai tambah yang bisa membantu perusahaan tersebut, yang menjadi keunggulan, entah itu prestasi atau mungkin pernah teman-teman pernah ikut lomba atau punya karya atau punya pengalaman portfolio magang di perusahaan tertentu atau mungkin teman-teman punya pengalaman pekerjaan atau teman-teman punya sertifikasi skill yang nanti akan kita bahas juga ya, human life skill setelah otentik ini. Nah, jadi itu ya teman-teman, kita perlu memahami apa sih yang menjadi keunikan kelebihan kita dibanding orang lain. Saya yakin teman-teman yang memiliki keunikan ini, yang memiliki add value nilai tambah ini akan sangat menjual atau membuat orang tertarik ya untuk gabung di perusahaannya di luar orang dalam ya. Kalau konteks orang dalam itu di luar kendali saya ya. Saya ya itu terserah perusahaan itulah ya. Namun ya di luar itu saya ingin fokus kepada kita semua untuk ya, kita fokus pada kualitas diri kita, apa yang menjadi keunggulan kita. Nah, banyak juga sekarang yang lahir eranya motivator itu udah selesai ya kalau menurut saya. Sekarang itu eranya content creator. Content creator ini ya substansialnya isi-isinya juga inspirasi, motivasi, sharing-sharing edukasi ya. Ya ada juga yang entertain, hiburan. Orang-orang ini yang memang bisa survive sekarang. Ya walaupun nggak semua ya. Ya kecenderungan bisa survive dengan memanfaatkan platform tersebut untuk ya menggunakan sesuatu hal yang khususnya untuk orang-orang content creator yang positif ya, membagikan keilmuannya, sharing-sharing yang manfaat. Nah, semakin dia ini nih. Jadi saya ingat ya, René Descartes atau ada juga yang menyatakannya Deka ya sebutannya itu. Atau teman-teman yang membacanya Descartes juga ya tidak jadi masalah. Itu juga seorang filsuf ya. Ada kata-kata yang sangat berdampak besar sampai hari ini. Cogito ergo sum.
Aku berpikir, maka aku ada. Orang-orang dulu, para pemikir, ya cendekiawan atau para ilmuwan, mereka itu berpikir itu menciptakan karya, tekstual, buku, penelitian ya. Tapi sekarang itu ada pergeseran makna, teman-teman, di era digital ini. Kalau kata Pak Budi Hardiman, di bukunya itu, aku klik, maka aku ada. Kalau saya itu menghayatinya, aku upload, maka aku ada. Jadi semakin kita rajin posting, konsisten, maka dalam tanda kutip kita akan dianggap ahli di bidang tersebut. Walaupun kita tidak pernah tahu apakah dia benar-benar ahli atau tidak ya, karena perlu ditelusuri juga latar belakangnya. Nah, sekarang ternyata ya semakin orang itu eksis ya di sosial media, semakin banyak didengar oleh orang. Ya walaupun ada konsekuensinya ya kalau kata eksistensialis, ada pro kontra juga, pasti ya ada juga orang yang tidak suka padanya ya karena ya sesuai selera dan lain-lain. Makanya untuk teman-teman semua yang ada di sini yang memang memiliki ketertarikan dalam bidang era digital ya, memang sangat disarankan untuk aku upload maka aku ada itu ya. Khususnya teman-teman yang memang bergerak secara mandiri ya, UMKM misalkan, yang perlu memasarkan terus-menerus produknya, jasanya, supaya orang-orang semakin mengenali kita, mengenali oh ini Adrian, oh ini personalitinya, oh ini konten-kontennya, oh ini produknya, oh ini jasanya, oh ini promonya gitu. Nah, justru semakin kita tenggelam dalam kemunduran, kalau kata eh, Profesor siapa ya yang bahas tentang disrupsi itu, ya dia penulis buku tentang disrupsi ya, mengatakan bahwasanya ketika kita tidak adaptasi dengan kemajuan teknologi era digital ini, maka bersiap-siaplah Anda mengalami disrupsi atau ya kita bisa gulung tikar. Banyaklah perusahaan-perusahaan besar yang dulu terkenal, sebutlah Nokia. Dia tidak adaptasi dan walaupun dulu brandnya itu sangat kuat sekali, tapi karena ya tidak terlalu adaptif ya dengan perubahan zaman, akhirnya banyak bermunculan merek-merek baru yang menjanjikan dengan spek-spek yang lebih lengkap, lebih murah, lebih baik. Akhirnya ya lebih laku itu, produk-produk itu. Era disrupsi ya, atau ya bisa disebut juga membuat kita menjadi gulung tikar. Semakin orang itu tidak adaptif, semakin orang sulit untuk bisa survive di zaman sekarang. Kalau nggak salah juga dari Charles Darwin ya, bukan seberapa spesies itu kuat, tetapi bukan seberapa kuat spesies itu bisa bertahan hidup, tetapi seberapa adaptif spesies itu dia bisa bertahan hidup. Jadi maksudnya ya Anda hebat, Anda luar biasa, tetapi kalau tidak adaptasi dengan perubahan zaman ini ya susah juga untuk bisa survive ya. Ya kecuali kalau teman-teman memang di bidang-bidang yang memang ahli dalam bidang tertentu ya. Yang misalkan teman-teman dokter gitu ya, atau ya bidang-bidang tertentu lah. Udah pasti ada referensi dari rumah sakit misalkan, oh ke dokter ini aja dirujuk gitu ya, ke dokter ini aja. Mungkin tanpa media sosial juga ya masih tetap ada gitu ya pasiennya. Tetapi saya pernah menangani eh, pasien ya atau klien curhat ya salah satu psikiatri ya atau psikiater ya kurang lebih ceritanya eh, hidupnya merasa tidak bermakna karena yang dia bayangkan setelah lulus menjadi bidang dokter spesialis kejiwaan itu adalah ya banyak pasien, banyak duit dan kaya raya karena lulusan kedokteran yang dia bayangkan ketika jadi mahasiswa. Tapi ternyata realitanya tiba-tiba sepi. Terus ya gajinya juga nggak gede-gede amat, biasa-biasa saja ya. Terus entah kenapa tiba-tiba uh, cerai dengan cerai dengan istrinya. Dan ini
absurd kan, hidup jadi membingungkan. Kok bisa jadi kayak gitu? Padahal saya orang yang bermartabat dalam tanda kutip gitu ya. Nah ternyata nggak menjamin juga kebahagiaan. Gitu. Bahwasanya ya pada akhirnya kita benar-benar harus menghayati lagi tujuan dan makna hidup kita. Ya sebenarnya ini hidupnya mau ngapain sebenarnya gitu ya. Dan dengan pekerjaan kita, apakah kita harus terjebak dalam rutinitas seperti binatang ternak tadi ya, makan minum, ya, kerja nyari uang, atau nyari hal-hal yang menyenangkan perut gitu ya. Akhirnya mati, udah aja selesai kayak gitu. Atau kita harus menghayati, oh sebenarnya apa sih yang menjadi asumsi dasar, worldview dari kehidupan ini kita dalami. Nah, tetapi ya lagi-lagi ya, dalam era digital ini ya manusia akan selalu berpikir secara pragmatis berdasarkan fungsi, apakah ini berguna, ya yang singkat-singkat, yang instan-instan, yang cepat-cepat, sulit untuk bisa. Ya kalau kata Carl Gustav Jung ya, dia mengatakan berpikir itu sulit, maka orang-orang mudah uh, menghakimi ya. Jadi ya mungkin dalam tanda kutip ilustrasinya seperti netizen. Jadi cepat geli gitu ya dengan jari-jarinya untuk menghujat orang dibanding dia berpikir dulu, berpikir sejenak atau mungkin ya harusnya berpikir secara metodologis gitu ya. Kita harus mencari dulu apa sumber-sumber referensi yang akurat untuk sampai memutuskan kita bisa memberikan kesimpulan. Ya, tapi yang namanya juga manusia modern saat ini ya. Yang tadi saya disinggung di awal seperti Mr. Bean yang jatuh, yang terlempar ke dunia jatuh terus bingung mau ngapain gitu. Oh, harus kerja cari uang untuk menghidupi hidup. Ya udah gitu-gitu aja hidup. Ya, kurang lebih gitulah ya untuk Mas Denny. Jadi saya yakin Mas Denny juga ini orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang memiliki kompetensi. Saya yakin juga suatu saat nanti Mas Denny akan berjodoh dengan pekerjaan yang diharapkan, yang diinginkan. Ya, dimanapun itu, saya yakin nanti akan ketemu jalannya. Ya. Ya walaupun dalam tanda kutip di balik layar itu ya ada hal-hal yang mungkin ya memang realita kayak gitu, tapi ya kita terus fokus pada menjalani hidup, proses pengenalan diri kita sendiri. Kurang lebih gitu ya, Mas Denny. Oke, Iya Kak. selanjutnya oke dari Mbak Fatimatun. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Apakah sudah ada Mbak Fatimatun di sana? Oke, apakah bisa diskusi atau sedang di luar ya? Lagi kurang sehat. Oh, lagi kurang ini ya. Oke, 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 oke. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Tidak, Kak. Oke, oke, semoga lekas sembuh ya, Mbak Fatimato ya. Amin. Terima kasih, Kak. Oke, oke. Sekarang ini ada Mas Ilyas. Nah, halo Mas Ilyas, apakah ada di sana? Belum Kak, saya lagi kurang fit juga. Oh, kurang lebih juga ya. Ya, ya, ya. Semoga lekas sembuh. Amin. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, belum Kak. Oh, belum ada ya. Oke, oke, oke. Iya, iya ya. Akhir-akhir ini memang cuaca juga terkadang ya panas, gerah ya. Di Bandung tuh sekarang malam-malam terkadang panas ya, gerah. Jadi membuat suhu tubuh juga jadi nggak jelas juga ya. Jadi kadang pusing, nggak jelas. Kadang ya tiba-tiba sakit, tiba-tiba dingin. Ya, ini ya iklim ya. Ada perubahan iklim yang mana ini juga menjadi kritik untuk orang-orang pada umumnya untuk memerhatikan lingkungan. Nah, jadi di ASR juga sebenarnya ya kita juga tidak hanya fokus pada ya, sikap individualisme terhadap diri sendiri ya. Kita juga perlu menyelaraskan diri kita dengan alam. Yaitu dengan kebermanfaatan kita berarti kita perlu merawat lingkungan alam kita. Iya, kurang lebih gitu. Berarti ini namanya Mawar, Mas Mawar atau Mbak Mawar. Halo, apakah ada yang mau didiskusikan dari Mbak Mawar Sinta Murni Hasibuan?
Apakah ada di sana? Belum ada ya. Oke, mungkin yang terakhir ada yang di-sharingkan atau mungkin pertanyaan ya dari Mbak Sandy. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau ada mungkin ada sharing juga ya dari Mbak Sandy? Apakah ada di sana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang sibuk nggak Mbak di sana? Nggak terlalu. Oh iya iya. Insya Ya. Allah. Gimana kabarnya Mbak Sandy? Alhamdulillah Kak Adrian, sehat. Alhamdulillah. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau mungkin ada yang mau di-sharingkan? Jadi kepikiran aja, tadi kan yang Kak Adrian sampaikan gitu ya, tentang tahapan menjadi autentik itu aku jadi kepikiran, kita jadi orang muslim atau seorang muslim yang autentik seperti apa ya? Apakah kita selama ini sudah jadi seorang muslim yang autentik? Gitu, aku jadi kepikiran aja. Tuh. Terus selama ini kita udah sampai tahap mana ya sebagai muslim gitu? Masih di tahap estetika kah? Etis atau bahkan sudah mencapai puncaknya kita jadi autentik gitu. Halo? Oke. Halo, ada lagi? Iya, apa lagi ya? Oh iya, kalau misalnya tadi dari tahap 3 itu, mungkin tahap yang terakhir itu yang religius yang Kak Adrian sampaikan. Kalau di dalam Islam mungkin tahap seorang Muslim yang bisa jadi otentik itu dia sudah sampai ke tahap zuhud tuh Kak, gitu. Dia sudah bisa meninggalkan, tidak memperdulikan apa-apa yang tidak bermanfaat buat dirinya, buat dunianya dan buat Ya, bersifat akhiratnya, keduniaan. gitu. Jadi kayaknya aku pikir kayaknya tahap tertinggi orang Muslim untuk itu dia sudah sampai di tahap yang zuhud gitu. Dia sudah tahu tentang dirinya itu sebagai siapa, hamba Allah, terus sebagai pengikut Nabi Muhammad, terus dia juga sudah apa yang dia sudah mengerti tujuannya apa diciptakan, dia harus ngapain, dan kemudian dia sudah tahu bagaimana menjalani hidupnya ini, dinamika hidupnya dengan berpegang Al-Quran, As-Sunnah, gitu. Terus bagaimana caranya memanfaatkan potensi dirinya sebagai Muslim sampai akhirnya kalau misalnya itu sudah dicapai semua tahapannya, Muslim yang zuhud gitu. Menurutku kayak begitu, Kak. Iya, apakah Entah kalau sudah? misalnya menurut gimana? Ya, terima kasih Mbak Sandy ya. Ini juga kurang lebih mereview juga ya materi apa yang tadi saya sampaikan. Dan kurang lebih juga itu udah paham lah ya konsep yang tadi sudah dibahas. Namun posisinya adalah kita sebagai Muslim ya masih ada di tahap mana? Tentu itu menjadi pertanyaan individu ya, lebih ke diri sendiri. Namun kalau secara umum saya juga nggak yakin juga ya bahwasanya kita berada sudah di tahap religius ya, apalagi tadi kalau dikaitkan dengan juhud ya. Dan tetapi uniknya saya pernah share ya di TikTok atau di sosmed lah ya. Ada sebuah penelitian dari World World of Statistics itu viral juga di berbagai media sosial di Instagram ya. Ternyata orang yang paling religius percaya dengan Tuhan itu negara yang paling pertama itu adalah orang Indonesia atau negara Indonesia. Ya mungkin ini yang mengisi survei saya kurang tahu juga apakah jujur atau tidak ya. Karena kan tadi saya sudah sampaikan bahwasanya jujur pada diri sendiri itu bukanlah perkara hal yang mudah. Nah, itu ya satu ya.
Jadi ada datanya juga sebenarnya orang Indonesia itu religius menurut penelitian. Bahkan Pak Maruf Amin mengatakan bahwasanya ada itu ya. Ini saya tidak membuat opini publik menurut saya sendiri ya, tetapi ada data faktanya di pemberitaan, teman-teman juga bisa dicek ya. Bahwasanya kata Pak Maruf Amin, ya wapres kita, mengatakan bahwasanya orang Indonesia itu akan masuk surga ya karena dengan religiusitas itu. Bahkan Pak Jokowi juga meyakini hal itu ya, bahwasanya orang Indonesia itu memang orang-orang yang religius ya. Ya dia juga sama mengutip dari penelitian World of Statistics. Jadi secara konsep umum ya. Ya, namun yang namanya penelitian kuantitatif kan diambil sampel secara, maksudnya tidak semua didata gitu ya, tapi hanya beberapa orang gitu ya, hanya beberapa jumlah baru memberikan kesimpulan seperti itu. Tapi didukung juga ternyata ada penelitian lagi ya, kalau bisa dari Amerika tuh, negara yang paling dermawan nomor satu itu adalah orang Indonesia juga, dan itu viral tuh Masya Allah. di TikTok saya itu ya. Ternyata ada juga pengakuan-pengakuannya orang Indonesia itu memang sering bersedekah, sering membantu orang-orang ya. Kalau kita kan meyakininya kita perlu ini ya, berzakat ya, apalagi kalau pas itu ya menjelang Idul Fitri ya di bulan puasa. Nah, berzakat. Jadi kita tuh sering bersedekah ya. Bahkan untuk orang-orang yang ya, bahkan kan kata Nabi pun jangan sampai tetangga kita ada yang kelaparan kan. Kita harus ya membagikan makanan yang kita punya juga gitu. Ya, sudah sebenarnya sudah diajarkan ya secara esensialis kodrati dari agama, salah satunya dari Islam ya. Banyak hal ajaran-ajaran kebaikan. Ya, makanya orang Indonesia gitu ya, salah satunya itu disebutnya religius, tetapi dalam otentik, apakah muslimnya otentik? Nah, ini saya masih meragukan ya. Karena otentik ini kan bersifatnya bukan paralel ya, tidak menyangkut semua orang secara kompleksitas ya, tetapi bersifatnya individualistik. Bahkan agama ini kan ranahnya privat ya, tidak bisa diukur dan tidak bisa diberikan secara penilaian. Karena hanya kita sebagai hamba dan Tuhan yang tahu akan apa saja perbuatan yang kita lakukan, apakah kita memang otentik sebagai muslim atau tidak. Jadi memang sebaiknya gitu ya. Mungkin kita tidak akan pernah sampai pada ya sebagai diri yang otentik ataupun sebagai hamba atau muslim yang otentik. Karena kita akan selalu human being ya. Pada akhirnya kita akan selalu human being, akan selalu menjadi manusia. Dalam tanda kutip menjadi ini kan berarti kita akan terus berprogres ya. Karena kan kita nggak pernah tahu ya dalam perjalanan hidup kita ini ada yang disengaja ataupun tidak disengaja kita berbuat kesalahan atau kekurangan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, yang mana ini membuat kita menjadinya terus belajar ya untuk memperbaiki diri. Karena otentik ini ya dalam tanda kutip ibaratnya ya tadi ya, ya sudah benar-benar 100% lah ya untuk menjadi diri yang religius gitu, yang bersatu dengan Tuhan. Atau ada juga orang-orang yang lebih mendalami lagi ya para sufisme gitu ya, para sufi yang sudah menyatu ya ma'rifatullah dengan ya cinta dia dengan Tuhan. Ya walaupun walau alam ya kita nggak pernah tahu dan nggak pernah bisa mengukur dalam kapasitas berpikir kita ya sebagai manusia. Ya lagi-lagi itulah ya. Jadi jawabannya yang konkret adalah uh, kita akan selalu menjadi ya dan tidak akan pernah menjadi manusia otentik yang 100% ya, tetapi akan terus berprogres untuk belajar terus-menerus sampai akhir hayat kita ya menuju itu ya, menuju otentik itu. Kurang lebih gitu ya jawabannya untuk Mbak Sandy. Oke, teman-teman ini sudah terjawab ya. Oke, jadi pembahasan terakhir ini kita membahas tentang human life skill ya sebelum kita tutup. Nah, teman-teman, ternyata menarik sekali ya. Setelah kita memahami nih
siapa diri saya yang sesungguhnya, apa tujuan dan makna hidup kita. Ya mungkin ada yang sudah terpikirkan di masa lalu, atau mungkin beberapa waktu lalu, atau mungkin tadi tiba-tiba terpikirkan, atau mungkin suatu saat nanti teman-teman bergulat dengan diri sendiri ya, dengan kecemasan teman-teman. Waduh, ini saya itu sebenarnya siapa ya, harus ngapain ya, harus menjalani apa ya. Nah, ketika teman-teman berproses terus sampai sekarang untuk bisa menemukan diri yang sesungguhnya, ada juga kita tadi ya, untuk menjalani hidup bermakna ini, betul tadi ya, kita perlu mewujudkan potensi terbaik kita, ya supaya kita bisa mampu menjalani hidup ini. Ada namanya human life skill. Human life skill ini terbagi menjadi dua, ada soft skill, ada hard skill. Soft skill ini kan berkaitan dengan kemampuan-kemampuan yang tidak bersifat teknis mesin lah, atau lebih ke kemampuan komunikasi, leadership, terus ya negosiasi. Ini ada keterampilan yang bersifat inilah ya, mindset ya. Nah kalau hard skill ini kan lebih ke melakukan ya, how to yang lebih ke tutorial, misalkan cara memperbaiki mesin motor gitu, atau orang-orang teknik ya teman-teman, hard skill ini. Dan ternyata hard skill juga tidak hanya bersifat seperti itu ya. Sekarang juga seperti content creator, digital marketing. Ternyata yang bersifat teknis seperti itu juga maksudnya hard skill ya. Nah, saya di sini mau sharing juga kepada teman-teman gitu ya, bahwasanya ternyata ya, menurut kajian dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2009, bahwasanya menyatakan bahwa kesuksesan seseorang itu dalam pendidikan ya 85% ditentukan oleh ya soft skill atau life skill itu teman-teman. Ya, jadi ya keterampilan berbicara di depan umum, ya kepemimpinan dan hal lainnya itu sangat penting sekali. Bahkan ini didukung juga penelitian dari Harvard University bahwasanya 80% ya soft skill ini bisa menentukan kesuksesan kita teman-teman. Karena ya dalam kehidupan sehari-hari kita soft skill ini akan selalu digunakan ya. Ngobrol nih, negosiasi, dengan mendengarkan orang curhat juga kan ada seninya, ada caranya. Menjadi pendengar yang baik ya. Terus juga ya berbicara di depan umum ya, presentasi tugas di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, di kantor ya. Terus banyak hal lainnya loh tentang skill itu. Dan juga Abraham Maslow juga mengatakan orang yang tidak bahagia itu, ini salah satu tokoh psikologi humanistik teman-teman, yang berfokus pada potensi manusia. Orang yang tidak bahagia itu adalah orang yang tidak mewujudkan potensi terbaiknya. Nah, jadi untuk orang-orang yang dia tidak merealisasikan, tidak mewujudkan, tidak mencapai potensinya, atau ya hobinya, minatnya, bakatnya, atau cita-citanya sesuai keinginan dirinya, ya maka dia tidak akan bahagia. Karena pada nantinya, pada akhirnya, orangnya jadi merasa absurd, merasa sia-sia dengan pekerjaannya. Jadi merasa burnout, tertekan, stres, depresi, terus juga ada tekanan dari bos, dari atasan, kita langsung baper, pengen resign, udah resign jadi susah nyari kerja, susah cari uang. Ya karena kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan. Hanya penting sekali untuk kita mewujudkan potensi terbaik kita. Nah terus juga Abraham Maslow pernah mengatakan selain itu, saat kita mengambil palu, ya palu, tidak semua yang kita lihat itu menjadi paku. Ya. Jadi misalnya teman-teman nih, kan pernah mungkin ya sebagian di sini ada yang memalu apa paku ya, memalu paku. Nah, memalu paku itu kan seolah-olah kan semuanya ya yang di palu itu ya paku, paku lagi, paku lagi, paku lagi. Nah, mindsetnya harus diubah gitu ya. Kata Abraham Maslow itu bahwasanya ya ketika kita melihat realita ya dengan keunikan manusia yang berbeda-beda, ada pendekatan khusus juga untuk mendekati orang ya, karena ya personality atau kepribadian juga yang berbeda-beda. Nah, maka kita itu perlu memiliki keterampilan tambahan yang lain. Ya, khususnya tadi ya,
soft skill dan hard skill itu. Walaupun kita tidak ahli banget ya dalam bidang yang lain, tetapi setidaknya kita memahami ya. Ya misalkan sekarang lah contoh konkretnya eh, era digital ya. Saya kan belajarnya kan kebanyakan dari ya seputar kemanusiaan gitu ya, psikologi, filsafat, sosial. Tetapi era digital ini saya juga tidak mempelajari di kampus tentang menjadi content creator dan sosial media. Kalau di kampus saya mungkin di yang lain mungkin belajar gitu ya. Nah ternyata penting juga gitu ya. Ya walaupun saya nggak ahli banget gitu ya dalam membuat konten, tetapi setidaknya saya bisa menyampaikan sharing tentang keilmuan yang pernah saya pelajari, yang pernah saya praktikkan, yang saya sharingkan di kelas-kelas, terus ke konten. Ya, perlu belajar ternyata gitu ya, ada jam-jam upload, terus juga harus bisa desain juga sedikitnya mungkin ya apa aplikasi Cinta Umat misalkan Canva atau KineMaster dan hal lainnya ya. Akhirnya saya adaptasi bagaimana cara belajar tentang content creator ya dari eh, Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, Kominfo dan hal lainnya lah saya coba pelajari ya. Walaupun saya juga tidak pernah menyatakan diri saya sebagai content creator ya. Udahlah saya mah ya benar asal doang lah untuk sharing-sharing gitu. Ternyata saya perlu juga mempelajari keterampilan yang lain. Nah, itu human life skill ya, teman-teman. Dan ini juga fakta di lapangan, teman-teman saya yang bekerja, ada yang di anggota apa DPRD, DPR dan hal lainnya lah ya, di kantor-kantor plat merah ataupun di tempat pekerjaan yang lainnya, yang swasta. Ternyata teman-teman saya itu kerjanya itu nggak hanya di dalam satu bidang itu. Terkadang ada tambahan. Ada yang disuruh buat konten, ada yang disuruh untuk menjadi dokumentasi, ada yang disuruh jadi MC, moderator, terus ada keterampilan-keterampilan yang lain yang, waduh, dia kaget gitu. Maksudnya, kirain ngerjainnya cuma jadi IT doang atau jadi ya bagian pemasaran doang. Ternyata ada skill tambahan yang mungkin gitu ya perusahaannya tidak mau menambah gaji tambahan untuk pekerjaan-pekerjaan itu ya untuk sebagian perusahaan. Jadi ya untuk menghemat, memangkas dana, ya udahlah yang dia punya keterampilan tambahan supaya dia juga bisa tetap loyal terus bekerja gitu ya walaupun hektik, capek, tapi ya udah pakai yang ada aja karyawannya. Kemudian dia ngerjain multitasking gitu. Ya, walaupun nggak baik gitu, tetapi ya untuk menghemat dana mungkin oke gitu ya untuk corporate tertentu. Ya, makanya di ASR kita memang nggak hanya fokus pada pembelajaran tentang filsafat dan psikologi sebenarnya, tapi kita juga membahas tentang banyak hal ya. Ada tentang 6 Oktober teman-teman. 6 Oktober hari Jumat itu akan belajar, sorry, 6 Oktober itu Jumat pertama ini kita pembukaan dulu ya dengan saya ngejelasin tentang ASR, sejarah ASR, program ASR, terus juga program ASR akademi kayak gimana, human school kayak gimana, terus kasih perkenalan gitu. Nah, nanti Jumat depannya akan membahas tentang psikologi dan kesehatan mental. Itu sama Mbak Dian, psikolog klinis ya. Yang expert di bidang itu, dia menjelaskan ya tentang apa itu psikologi, terus ruang lingkup psikologi, terus pendekatan-pendekatan psikologi itu ada apa aja. Yang sering saya singgung kan ada psikoanalisis ya, ada humanistik, terus yang lainnya ada behavioristik, terus juga mungkin yang lebih update sekarang ada psikologi positif ya. Dan masih banyak lah, ada psikologi kognitif, ada neuro atau ada biopsikologi dan hal lainnya. Nah, terus ada juga sebenarnya nanti psikologi ini aplikasinya ke bidang apa aja gitu ya. Terus cara kuliahnya gimana? Apakah harus S1 psikologi dulu ataukah mungkin S1-nya umum terus S2-nya apakah bisa gitu ya. Terus juga cara merawat kesehatan mental untuk pribadi dalam kehidupan sehari-hari kayak gimana? Apa itu jiwa, apa itu psikologi itu dibahas gitu ya oleh Mbak Dian. Terus minggu depannya lagi akan ketemu tentang meta psychology and psychoanalysis gitu. Ini juga menarik sekali gitu ya membahas tentang ketidaksadaran manusia atau unconscious mind. Ini kalau konfirmasinya sudah oke ya dari Fahrun Siroj ya, dia seorang psikoanalis, ya pendidikan psikoanalisis dari London, UK, langsung dari Institut Psikoanalisisnya, dan dia mendirikan Institut Psikoanalisis Indonesia ya. Salah satunya muridnya saya juga. Salah satunya. Nah ini menarik gitu ya bahwasanya ketidaksadaran manusia ini bisa
apa mendrive, mendorong perilaku kita gitu. Kayak misalkan udah tahu rokok itu dilarang gitu ya, udah ada bacaannya, tapi kok kita masih nggak sadar gitu ya, merokok terus gitu. Dan tanda kutip salah satu contohnya kayak gitulah ya. Banyak hal-hal yang tidak tidak kita sadari dan kita didorong oleh ketidaksadaran itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Atau mungkin lupa ingatan gitu, terus keselip lidah, atau kalau Freud itu menyebutnya ya sleep Freudian, typo teman-teman ya, typo, mau ngomong Abdul jadi Abdal atau hal lainnya lah. Terus kenapa kita bermimpi, itu juga dibahas juga ya, kenapa kita bermimpi. Terus juga ya masih banyak hal tentang ketidaksadaran manusia ya. Ada id, ego, super ego yang mungkin sebagian teman-teman sudah pelajari ya. Terus selain itu ada tentang eksistensial humanistik. Nah, ini yang mau memperdalam tentang uh, keberadaan manusia gitu ya. Kenapa saya ada, apa siapa saya, apa. Nah, ini ada bimbingan juga ya, ada teori-teori yang khusus. Nanti ada materi-materi khusus juga dari ya, saya langsung ya, itu sharing tentang eksistensial humanistik ya. Itu saya gabungkan filsafat eksistensialisme dan psikologi humanistik ya. Ada membahas tentang tokoh-tokoh Soren Kierkegaard, ada Viktor Frankl, ada Abraham Maslow. Di sana ada prinsip-prinsipnya, ada konsep bagaimana kita bisa hidup bermakna, bagaimana kita bisa hidup yang menuju otentik. Terus setelah itu ada neuro linguistic programming ya, bagaimana kita memprogram pikiran kita, perasaan kita, terus perilaku kita. Selanjutnya juga bagaimana kita menjadi seorang coach ya, yang kita yang sering menerima curhatan, nah, bagaimana kita menjadi coach ya, menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik dengan keterampilan yang dibekali untuk menjadi seorang life coach. Terus ada juga stoikisme, mindfulness, dan meditasi. Nah, ini lebih teknis lagi ya. Bagaimana kita bisa berfokus pada saat ini, kini, di sini, now and here. Jadi tidak fokus pada masa lalu dan masa depan. Ya, supaya kita juga tidak cemas ketika memikirkan atau menyesali masa lalu, mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Tetapi dari stoikisme, mindfulness, dan meditasi ini kita fokus pada pengendalian diri, khususnya bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku kita ya pada hal-hal yang positif. Ini juga viral ya, buku-buku stoikisme dari Mas Henry atau Mas Om Piring lah ya, filosofi teras. Yang juga dari Pak Setio atau Romo Setio Wibowo, ada Ataraksia, dan banyak buku-buku yang ya membantu kita juga perspektif lain ya untuk bisa membantu hidup kita. Nah, itu juga akan dibahas juga di Jumat selanjutnya di Human School Intensive Program. Terus juga skill yang lainnya ada hipnosis hipnoterapi ya. Nah, ini juga turunan dari psikoanalisis. Maksudnya ya masih mempelajari tentang ketidaksadaran manusia ya, bagaimana kita cara memengaruhi diri, memengaruhi orang lain, bagaimana cara memberikan sugesti yang baik, memengaruhi orang lain gitu ya, secara langsung ataupun tidak langsung, bagaimana kita memprogram diri dengan relaksasi. Terus selanjutnya ada learning, motivation, and character. Nah, ini juga masih dalam konfirmasi ya, ada Mas Widi, psikolog pendidikan, bagaimana pendidikan karakter itu diperlukan ya, untuk sekarang kan lagi krisis moral dan krisis karakter ya. Banyak orang-orang yang tidak beretitude baik, khususnya ya anak-anak remaja sekarang ya. Solusinya gimana sih pendidikan itu seharusnya? Ini akan dibahas oleh Mas Widi, psikolog pendidikan ya. Terus ada micro expression body language. Nah, ini juga kita bagaimana kita bisa memahami bahasa tubuh seseorang ya. Dari kenapa dia ngegerak-gerakin rambut saat ngobrol, terus kenapa dia merengut bibirnya, terus kenapa dia menyilangkan tangan, terus kenapa dia membenarkan kerah baju atau hal lainnya ya. Apakah kita bisa mendeteksi kebohongan, kepribadian, atau karakter dari bahasa tubuh seseorang gitu ya. Ini juga bisa menjadi salah satu referensi ya untuk bisa kita mendekati seseorang atau memahami seseorang. Terus selanjutnya ada book writing, content writing, dan copywriting. Ini kepenulisan teman-teman ya, yang
ketertarikan dalam mempelajari untuk menulis buku, menulis caption, iklan. Nah, ini juga diajarkan ya. Nanti ada Elsa ya, yang memang dia trainer dari Kominfo, yang sering ngajar tentang ya perihal kosmed lah ya, atau tentang perbukuan dan aktivis literasi dari Jawa Barat juga. Ini menarik teman-temannya, jadi teman-teman nggak bosan lihat saya doang gitu. Terus selanjutnya ada grafologi, grafoterapi, dan art terapi. Wah, ini juga teman-teman selain yang suka nulis tulis gitu ya uh, di bukunya, tetapi ternyata ada juga cara membaca, menganalisa tulisan tangan. Terus juga ada juga terapinya. Bagaimana tulisan yang kita dulunya kayak gini bisa jadi tidak mungkin jadi berubah gitu ya, atau mungkin bisa diperbaiki sedikit atau hal lainnya. Ada juga seni dalam melukis, menggambar, ternyata juga ada seninya dan bisa membantu kita dalam merawat kesehatan mental. Terus selanjutnya ada juga motivation and self development. Ini motivasi dan pengembangan diri lah ya. Nah, ini biasa lah. Pada umumnya lah self improvement, self development itu juga penting. Terus selanjutnya ada public speaking dan trainer. Ini siapa teman-teman yang ingin jadi pengajar, trainer gitu ya, atau yang pengen lihai atau bisa lancar dalam public speaking juga ini dilatih. Terus ada leadership dan organisasi ya, bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain, dan bagaimana kita bisa mengelola organisasi, komunitas, atau perusahaan. Selanjutnya ada human resource management ya, kita akan membahas tentang, nah ini ada yang lulusan dari manajemen juga ya, MSDM, yang akan membahas hal itu. Mungkin ini juga bisa jadi inspirasi juga ya untuk teman-teman yang mau cari pekerjaan. Ini juga lebih fokus pada bagaimana cara mengelola sumber daya manusia ya, khususnya ke karyawan, anggota organisasi. Terkadang juga dibahas tentang perkembangan manusia ya di sana. Dari usia 1 sampai 6 tahun kayak gimana, di ranah pendidikan kayak gimana, di corporate kayak gimana. Terus selanjutnya ada entrepreneurship dan digital marketing. Karena kita tidak pernah tahu ya setelah kita kontrak habis dalam pekerjaan, apakah mungkin kita akan berwirausaha gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang tidak bekerja atau yang belum punya pekerjaan secara kontrak, apakah mungkin teman-teman juga akan berwirausaha ya untuk mempertahankan hidup. Ya entah teman-teman yang suka fashion, yang suka baca buku, mungkin bisa berjualan juga gitu ya secara mandiri. Nanti ada diajarkan juga ya, namanya Haru ya. Haru ini aktif di Jawa Barat ya, di level UMKM. Ya, ada ininya lah ya, pergerakan UMKM dari Provinsi Jawa Barat. Terus ada digital literasi, website, dan blog ya. Digital literasi juga sama Mas Elsa, terus ada website dan blog. Ini bagaimana kita bisa membentuk personal branding dengan website ya. Terus blog juga ini penting ya, teman-teman menulis. Terus ada graphic design, content creator, dan sosial media branding ya, sosial media branding. Jadi kita juga dilatih bagaimana cara menggunakan atau mengedit desain, terus juga belajar cara kita menjadi content creator ya untuk adaptasi dengan perkembangan era digital. Kita juga bagaimana cara mengoperasikan supaya bisa optimal dalam menggunakan sosial media. Itulah macam-macam dari human life skill ya. Sebenarnya masih banyak juga teman-teman di luar ini ya skill-skill yang dibutuhkan dan diperlukan. Tetapi lagi-lagi kita harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan sesuai minat dan bakat teman-teman. Saya kira cukup ya untuk kelas pada hari ini. Nah, jadi teman-teman kita ada, ini saya coba share screen ya. Kita ada kelas lagi, Human Talk selanjutnya. Itu ya. Nah, ini ya. Sorry. Ada Human Talks episode kedua, itu tentang merawat keharmonisan keluarga dalam meraih kebahagiaan. Ya. Beliau sangat expert sekali, Mas Randi Arianto atau Pak Randi, sebagai pengasuh dari Rumah Pintar Aisyah, akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah kondisi keluarga memengaruhi masa depan anak. Terus luka batin, akar, dampak, dan solusi. Terus selanjutnya ada menemukan dan mengembangkan bakat anak ya teman-teman. Ini best story ya.
Jadi beliau akan menyampaikan pengalamannya ya selama bertahun-tahun lamanya dalam bagaimana mengharmonisasi mulai dari rumah. Karena rumah ini sebagai ruang utama untuk pertumbuhan dan kesembuhan. Oke, saya kira cukup teman-teman. Terima kasih atas kehadiran malam ini. Semoga teman-teman jaga kesehatan selalu. Sampai bertemu di hari Jumat ya di kelas Human School dan di Rabu depan bersama Mas Randi. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.